Halo Bolo, tak kasih info. Kali ini tentang Najwa Shihab. Apapun yang diomongkan pasti dicibir oleh netizen. Semenjak mengatakan Pak Jokowi nebeng pesawat TNI AU. Nah, nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita saksikan videonya. TikTok misalnya, itu fitnah-fitnah bersebaran di TikTok dan mengkhawatirkan. Najwa Shihab ya nggak bakal netral. Orang dia kan sama-sama anjing dari Yaman. Ya nggak bisa netral lah. Dia itu cuman dibungkus kata-kata manis doang, tapi hatinya itu hati iblis, sama aja kayak gerombolan Aswani Saswedan itu, Faisal Asgab. Pokoknya siapapun itu orangnya yang asli dari Yaman, tidak ada yang hatinya itu baik. Soalnya sudah kodrat. Kalau dia baik, bangunlah negara Yaman sana yang lebih bahagia, lebih bagus. Jangan jadi gembel di Indonesia. Itu gembel-gembel politik Indonesia ya asu Yaman itu. Ini menanggapi bahasa Najwa. Najwa itu udah, kalau aku perhatikan, jadi apa juga itu, promotornya orang-orang yang nggak jelas ini. Ini Najwa ini udah rombongan Anies, rombongan Amin Rais, itu udah rombongan dia ini. Iya, rombongan Najwa nih. Saya ya, pembawa acara yang paling benci itu memang ya Ainan Wicaksono, terus Najwa ini benci betul aku. Karena dia selalu asal membawa acara itu bukan malah membenahi, malah menggiring. Bukan membenahi, dia malah menggiring itu Najwa itu. Sama dengan Aiman Wicaksono itu perlu ditutup aja siaran dia itu. Apalagi Najwa ini, perempuan ini kesopanan pun kurang aku tengok kalau dalam wawancara ini. Maklum, karena bukan orang Indonesia aslinya ini, orang nepeng di Indonesia ini orang ini, makanya suruh tutup aja. Kedua, suruh pulang aja ke negara sana, negara Yaman sana. Itu orang keturunan Yaman Najwa ini. Enak kali kamu ngomongkan Jokowi nepeng. Jokowi itu dihormati oleh militer, oleh masyarakat. Makanya dia 10 tahun membangun negara ini, jasanya itu sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Makanya dikasih penghormatan, diantar pakai pesawat jet TNI, bukan nebeng. Ini mulut Najwa ini perlu dilasiban, ini tempel lasiban. Kenapa? Dia tuh bukan untuk menjelaskan yang mana yang salah, mana yang benar, tapi dia itu wawancara dia itu seolah-olah menggiring-giring ke arah kebencian. Tuh Najwa itu. Ya tolong kepada pemerintahan, apalagi menteri-menteri penerangan, itu wawancara dari Najwa ditutup saja tuh. Najwa, Aiman Wicaksono itu tutup aja itu. Ini siaran dia tuh tidak perlu tuh. Karena dia tuh seolah-olah menggiring kepada kebencian. Oke. Pergi kau Najwa dari Indonesia, nggak perlu kau tinggal di Indonesia karena kau bukan darah-darah Indonesia. Kamu nebeng kau di Indonesia ini. Terheran-heran dengan Najwa Shihab yang mengatakan bahwa Pak Jokowi. Halo Ibu, maaf ya saya izin stage. Ibu terheran-heran? Saya lebih heran Ibu, karena saya ini salah satu fans beratnya Najwa Shihab saat dia menjadi host di Mata Najwa.
Akan tetapi Bu, semakin kesini semakin jelas dia menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Kalau seingat saya, Pak Jokowi juga sih yang PHP. Dan Najwanya sudah berharap sekali dengan apa yang diucapkan Pak Jokowi. Ternyata dalam perjalanan Pak Jokowi itu rupanya mempunyai insting yang tajam. Siapa Najwa yang sesungguhnya, sehingga tidak ada realisasi jadi apa-apa. Nah itulah Bu, jadilah dia barisan sakit hati. Yang peringatan darurat lah. Sekarang gak ada juntrungan lagi bilang Pak Jokowi nebeng. Benar-benar Najwa membuka jati diri sesungguhnya. Siapa dia? Tolong Ibu lihat di VT saya yang sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa Najwa Shihab adalah Kadrunawati yang sebenarnya. Ibu tahu, saya dihujat banyak orang. Akan tetapi, inilah buktinya saat ini. Apa yang saya katakan itu benar, bahwa dia adalah Kadrunawati yang sejati. Oke Ibu, terima kasih. Salam sehat. Ya, kita sama-sama lihat ya, Najwa Shihab ini diserang habis-habisan gara-gara bilang Jokowi nebeng pesawat AU ketika pulang ke Solo kemarin. Ya kalau kita perhatikan ya, dan saya juga merasakan sendiri sih, sejak Prabowo dilantik nih, tekanan dan hujatan dari para buzzer ini makin menggila nih. Dari yang sekedar nyinyir di komen, menghina, merendahkan, bahkan sampai mengancam di DM gitu dari para pemuja Jokowi ini. Ya, mereka menganggap Jokowi ini seperti orang suci. Orang miskin yang bodoh akan memuja dan membela Jokowi. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi fanatik atas kehadiran sosok Jokowi. Kita mungkin sering mendengar ya tentang segala macam pasukan lah. Entah pasukan bawah tanah, pasukan berani mati, maupun komentar-komentar dari para pemuja Jokowi yang melontarkan ancaman akan membunuh siapa saja yang berani menyakiti Jokowi. Mengerikan bukan? Maka dari itu sudah sejak lama saya juga pernah gitu membuat video tentang pengkultusan Jokowi oleh para pengikut fanatiknya. Mereka menganggap Jokowi ini seperti dewa, menganggap bahwa Jokowi sebenarnya lebih sempurna dari pemikiran manapun gitu. Bahkan sempat ramai pula tentang Pancasila yang dianggap seperti agama. Kalau kita kilas balik ya, sudah berapa banyak pembela Jokowi yang mengagungkan Pancasila seperti agama, menganggap bahwa selain Pancasila adalah salah, menganggap bahwa yang tidak sejalan dengan Pancasila merupakan makar terhadap negara. Nah, nasionalisme buta yang ada pada diri mereka ini melahirkan fasisme. Bisa lihatlah kasus terakhir tentang pembakaran buku Najwa Shihab ini. Sedangkan Jokowi, ya seperti biasa tanpa celah dan dianggap laksana nabi. Nah, kenapa saya selalu mengkritik Jokowi ya? Nah, kalau kita lihatlah untuk urusan infrastruktur, Jokowi oke lah, bagus. Tapi dalam ekonomi, sangat bertolak belakang. Sedangkan dalam membangun negara, hal yang paling utama adalah membangun ekonomi. Coba pikir, Jokowi membangun banyak jalan tol, katanya untuk pemerataan. Benarkah demikian? Nyatanya tidak. Jokowi membangun banyak tol hanya untuk oligarki. Karena ya kalian kan harus membayar ketika melewati jalan tol. Nah, ketika sebuah jalan tol selesai dibangun, negara akan melakukan lelang kepada swasta. Long term investasi. Ini membuat negara mendapatkan pemasukan lewat jalan tol yang disewakan. Tapi apakah ini untuk pemerataan? Perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melewati jalan tol. Dan beban biaya itu akan semakin memberatkan perusahaan. Lalu imbasnya, harga yang ditawarkan oleh perusahaan juga akan jadi tinggi. Nah, apakah yang ini yang dinamakan pemerataan? Maka dari itu, sebelum kita bicara lebih jauh lagi gitu ya, kita lihatlah soal BUMN yang seharusnya tidak money oriented. Karena sudah seharusnya BUMN dalam hal ini PUPR melayani masyarakat.
Bagaimana bisa negara berbisnis dengan rakyatnya sendiri? Menyuruh rakyat membayar ketika melewati jalan tol, sedangkan uang yang digunakan untuk membuat jalan tol berasal dari APBN. Kita lihat juga lah harga-harga di luar Pulau Jawa. Ini lebih mahal karena perusahaan harus membayar ini dan itu, yang akhirnya membuat variabel cost-nya membengkak. Dan untuk mengatasi pembengkakan itu, harga jual harus dinaikkan. Nah, coba bayangkan, bagaimana jika tol gratis? Perusahaan bisa berhemat, harga bisa diturunkan, dan pemerataan tentu akan segera tercapai. Pajak yang kita bayarkan bisa digunakan untuk keperluan operasional, entah itu perbaikan aspal, penerangan, atau yang lainnya. Nah, apakah negara terlalu perhitungan demi kebutuhan rakyatnya? Apakah pantas jika negara berbisnis dengan rakyatnya?